Ratsman Arif Nasution buka suara terkait dengan kasus Nikita Mirzani. Pernah berseteru dan bahkan memihak orang yang dilaporkan sama Nikita Mirzani. Kok mendadak ya Ratsman kemudian menawarkan diri, ya berharap Nikita Mirzani mau ya memberikan kesempatan untuk dia dijadikan pengacaranya. Ada 10 prediksi ya yang sudah saya buat terkait dengan Ratsman Arif Nasution ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah niat baik Ratsman Arif Nasution. Pengacara Ratsman Arif Nasution menyatakan niatnya untuk membantu Nikita Mirzani dalam mengungkap keberadaan di balik kasus dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah terhadap Dr. Reza Gladys. Meskipun sebelumnya mereka memiliki konflik, Ratsman ingin memberikan dukungan moral kepada Nikita Mirzani. Yang kedua adalah kejanggalan dalam kasus pemerasan. Ratsman Arif Nasution merasa ada kejanggalan dalam kasus ini karena jumlah uang yang besar tidak mungkin diberikan tanpa alasan yang jelas. Ia mempertanyakan apakah ada faktor lain yang terlibat sehingga uang sebesar itu bisa berpindah tangan. Ya, jadi memang dugaan Bang Ratsman ini benar ya. Ada apa di balik 4 miliar rupiah kok bisa dipindahkan begitu saja ke tangan Nikita Mirzani kalau nggak ada sebab yang sangat kritis ya, yang sangat urgent gitu. Kenapa mesti harus mentransfer uang sebesar itu? Ini betul juga Bang Ratsman ini ya. Yang ketiga adalah dugaan ya, keterlibatan pihak lain. Ratsman Arif Nasution menduga bahwa Nikita Mirzani bukan satu-satunya pihak yang terlibat dalam kasus ini menurutnya. Bisa saja ada orang lain yang seharusnya juga bertanggung jawab namun masih belum tersentuh oleh hukum. Siapa ini yang disinggung sama Bang Ratsman ini? Apakah Dokter Oki? Atau siapa? Atau ada dokter detektif? Ya kita nggak tahu. Ini hanya dugaan Bang Ratsman Arif Nasution. Yang keempat adalah keprihatinan terhadap nasib Nikita Mirzani. Ratsman mengaku prihatin dengan kondisi Nikita Mirzani yang saat ini sedang ditahan. Ia merasa bahwa jika memang ada pihak lain yang juga bersalah, seharusnya mereka juga dimintai pertanggungjawabannya, bukan hanya Nikita Mirzani. Ya benar sekali ya. Yang kelima adalah isu mafia skincare. Selain ingin membantu Nikita, Ratsman juga ingin membongkar dugaan mafia skincare yang beredar di masyarakat. Ia menyoroti kemungkinan adanya praktik penjualan produk kecantikan ilegal yang bisa membahayakan konsumen. Kalau Bang Ratsman ingin membongkar isu mafia skincare, tanya aja ke Doktip atau ikutin aja perkembangannya dari si Doktip. Ya, mana-mana yang dibongkar dia, maka itulah dugaan oknum-oknum ya, para selebriti, influencer yang mungkin memainkan gimmick untuk memancing penjualan, overclaim mungkin dan lain-lainnya ya. Yang keenam adalah penahanan Nikita Mirzani dan Mail Saputra. Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra resmi ditahan Polda Metro Jaya selama 20 hari terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindakan pencucian uang. Polisi menyatakan bahwa mereka memiliki bukti yang kuat untuk penahanan. Nah ini jadi garis besar ya buat Bang Ratsman melihat mencari celah ya agar Nikita Mirzani dan Mail ini bisa dibebaskan gitu. Yang ketujuh adalah alat bukti yang dimiliki polisi. Ya, Kombes Pol Ade Ari menjelaskan bahwa bukti yang dimiliki penyidik cukuplah kuat untuk menahan Nikita Mirzani dan asistennya. Bukti tersebut mencakup transaksi keuangan, rekaman percakapan, serta dokumen terkait pemerasan terhadap Reza Gladys. Nah, kalau buktinya sudah terlalu kuat seperti ini, sudah cukup kuat seperti ini, apakah sosok Ratsman yang kabarnya ingin bergabung bisa ya menangguhkan penahanan untuk Nikita Mirzani gitu ya. Yang kedelapan adalah ya perubahan sikap Nikita Mirzani di penjara. Ratsman mendengar bahwa selama di dalam tahanan, Nikita Mirzani menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik, termasuk rajin beribadah dan berbuat baik kepada orang lain. Hal ini membuatnya ingin menjalin kembali hubungan baik dengan sosok Nikita Mirzani, ibu dari Loli. Ya itu tadi ya, karena ada perubahan sikap dengan Nikita Mirzani selama di dalam penjara, Bang Ratsman ini antusias gitu. Terketuk gitu mungkin pintu hatinya ya jika tidak ada maksud yang lain ya.
Yang kesembilan adalah silaturahmi di bulan Ramadan. Bertepatan dengan bulan Ramadan, Ratsman merasa ini adalah momen yang tepat untuk bersilaturahmi dan memberikan dukungan moral kepada Nikita Mirzani. Ia berharap pertemuan tersebut bisa membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Ya, ini akan berencana nih Bang Hotman Paris untuk menemui Nikita Mirzani. Semoga nggak diusir ya. Oke ya, lucu juga Bang Ratsman ya. Kemarin baru membela kliennya yang dipenjarakan sama Nikita. Tiba-tiba dia menjadi sosok yang tiba-tiba, wah saya terketuk nih ingin membantu Nikita Mirzani. Ini ada apa malah? Ya, yang ke-10 ya, hubungan masa lalu dengan Nikita dan Loli. Ratsman mengklaim bahwa dirinya pernah membantu anak Nikita Mirzani, Loli, di masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernah berseteru, ia tidak memiliki dendam pribadi terhadap Nikita dan ingin menawarkan bantuan dengan niat baik. Ya emang Bang Ratsman membela Loli gitu, tapi membela Lolinya untuk menyerang ibunya. Kan kemudian Bang Ratsman membela Fadel, menyerang siapa? Menyerang ibunya Loli, Nikita juga. Jadi dua kejadian ini mungkin menjadi dasar nanti buat Nikita nggak menerima abang gitu ya. Ya, bagaimana orang yang telah bersuara ya terhadap musuhnya Nikita malah tiba-tiba ingin menolong Nikita. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Jadi saya juga sudah buatkan 5 prediksi atau ramalan kemungkinan kejadian ke depan setelah Bang Ratsman Arief Nasution menyatakan akan membantu Nikita Mirzani. Ini penting ya guys. Ya, dari semua cerita di atas saya mengambil poin ya tentang pandangan atau ramalan. Yang pertama adalah Ratsman bertemu dengan Nikita Mirzani di tahanan ya. Jika pihak kepolisian mengizinkan, Ratsman bisa bertemu langsung dengan Nikita Mirzani di tahanan. Dalam pertemuan tersebut, mereka mungkin akan berdiskusi mengenai langkah hukum yang bisa diambil, termasuk membongkar dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Ya pasti setelah dari tahanan entah apa aja tuh nanti yang disebutkan. Hati-hati ya buat Nikita Mirzani dan tim kuasa hukumnya ini bisa jadi bumerang juga gitu kan untuk Nikita Mirzani, atau malah antara dua sih, bumerang atau malah menguntungkan gitu. Tapi saya ragu gitu loh. Ragunya apa? Kondisinya Bang Ratsman ini kan masih kontroversi ya, masih diperdebatkan, apalagi terkait dengan masalah hak dia sebagai pengacara, sebagai advokat. Ya, kedua adalah munculnya fakta baru dalam kasus pemerasan. Dengan Ratsman terlibat dalam pembelaan Nikita, kemungkinan akan ada informasi atau bukti baru yang diungkap, terutama terkait alasan dibalik pembayaran 4 miliar dari Reza Gladys. Jika ada pihak lain yang terlibat, kasus ini mungkin semakin berkembang ya. Ya, kemungkinan akan semakin berkembang karena ada fakta-fakta baru yang terus sedikit demi sedikit bermunculan. Yang ketiga adalah Ratsman menyoroti mafia skincare secara lebih luas. Mengingat Ratsman juga menyinggung soal mafia skincare, ia mungkin akan memperluas fokus dengan mengungkap kasus-kasus lain yang terkait dengan industri kecantikan yang ilegal. Hal ini bisa memicu penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Wah, Bang Ratsman udah mulai tertarik nih ya sama kasus skincare perskincarean ya, dimana sosok Nikita Mirzani terjebak di dalamnya ya, dan tentunya menghebohkan jagat Indonesia gitu ya. Jadi nampaknya Bang Ratsman ini akan terus memonitor, walaupun kemudian dia nggak jadi tim kuasa hukumnya Nikita, dia akan mencari celah untuk bisa ambil alih dalam dunia perskincarean ini yang ilegal ya, yang ilegal gitu sih kalau menurut aku nih ya. Yang keempat ya guys, yang keempat adalah ramalan keempat, respon dari pihak yang merasa tersudutkan. Jika Ratsman dan Nikita mulai mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, bukan tidak mungkin ada reaksi dari pihak yang merasa tersudut. Bisa jadi mereka akan mengeluarkan bantahan atau bahkan mengambil langkah hukum terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh Ratsman. Hati-hati Bang Ratsman, ini pandangan atau terawangan keempat yang mungkin bisa menjadi cermin buat abang. Hati-hati, karena dunia perskincarean ini memang banyak mafianya ya, seperti yang abang bilang tadi. Tapi juga mereka nggak main-main. Ketika mereka merasa tersudutkan, mereka disebut-sebut
dan itu mempengaruhi penjualan mereka ya, dalam kutip. Ini nggak main-main, mereka langsung garcep gitu melaporkan seperti yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys ke sosok Nikita Mirzani. Kenapa ini seolah-olah jebakan ya? Ada anggapan ini jebakan karena kenapa lu ngasih duit, lu memberikan duit, kemudian semuanya itu direkam, seolah-olah ini jebakan gitu. Dari awal memang dipersiapkan untuk menjebak gitu loh. Ini bahaya sekali ya gitu ya. Nah, yang kelima ya, bukan delima ya. Yang kelima adalah dinamika baru dalam kasus hukum Nikita Mirzani. Jika Rachman berhasil mengungkap fakta yang menguntungkan Nikita, ada kemungkinan status hukumnya berubah. Misalnya menjadi tahanan kota atau bahkan mendapatkan pembebasan jika bukti baru menunjukkan bahwa ia bukan satu-satunya pihak yang bersalah. Namun jika sebaliknya, kasus ini bisa semakin rumit dan memperpanjang proses hukumnya. Ya itulah tadi ya, kalau Bang Rachman gabung itu bisa bagus, bisa semakin baik, atau mungkin Nikita Mirzani bebas, atau malah sebaliknya. Itulah yang muncul dari pandangan saya ya, atau ramalan terkait dengan gabungnya Bang Rachman di tim Nikita Mirzani. Tapi sih saya menilai lebih baik nggak usah ya, cari yang jelas aja, karena ini proses hukum yang udah terlihat fakta dan buktinya. Nikita Mirzani itu ditahan karena memang buktinya yang kuat. Jadi carilah pengacara yang betul-betul kompeten, minimal kalau nggak bisa membebaskan, meringankan gitu ya. Oke, mungkin sampai sini saja ya buat teman-teman, kita lanjut nanti di part berikutnya.